Pernahkah kamu merasa bahwa hidup ini bukan sekedar perjalanan jasmani, melainkan juga perjalanan energi? Perjalanan batin yang mengantarkanmu menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar pencapaian duniawi. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap kegagalan, kesunyian, bahkan rasa lelah yang tak kamu ucapkan, semuanya bukan kebetulan. Itu adalah getaran dari takdir yang sedang membentuk dirimu menjadi versi jiwa yang lebih tinggi. Tujuan hidupmu bukan hanya tentang hasil, tapi tentang siapa yang sedang kamu tumbuhkan di dalam dirimu. Dan ada 7 kunci sakral yang jika kamu pegang akan mengantarkanmu semakin dekat, bukan hanya secara lahir, tapi secara energi, spiritual, dan metafisik, kepada impian, misi, dan cahaya jiwamu yang sejati. Kunci-kunci ini bukan berasal dari dunia luar, tapi dari penyadaran batin terdalam, dari koneksi sunyi yang hanya bisa didengar oleh mereka yang hatinya terbuka dan jiwanya siap menyatu dengan aliran semesta. Hari ini, biarkan kata-kata ini menjadi cermin dan cahaya yang menuntunmu untuk memahami bahwa Tuhan, semesta, dan takdirmu sedang bekerja bersamamu. Asalkan kamu mau membuka diri dan menyelami setiap pesan dalam hidupmu. Sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam perjalanan ini, izinkan aku mengajakmu. Jika kamu merasakan getaran positif dari kata-kata ini, jika jiwamu merasa tersentuh dan seolah ada sesuatu yang sedang dibangunkan dari dalam dirimu, berikan dukunganmu dengan menekan tombol like dan subscribe channel ini. Dukunganmu bukan sekedar angka, tapi adalah energi yang kau kirimkan, sebuah sinyal bahwa kamu peduli dengan pertumbuhan, dengan pencerahan, dengan sesama jiwa yang sedang mencari arah. Kita mulai. Yang pertama, kejelasan niat adalah sinyal energi jiwa yang dikirim ke semesta. Dalam hening terdalam dirimu, ketika kau duduk diam menatap sunyi, lahirlah sesuatu yang tak terlihat oleh mata, namun terasa oleh semesta. Niat, ia bukan sekedar keinginan, tapi getaran batin yang tulus. Ia bukan sekedar harapan, tapi adalah bentuk komunikasi halus antara jiwamu dan sang sumber segala kemungkinan. Niat yang jelas ibarat cahaya obor dalam kegelapan spiritualmu. Ia menyalakan jalur-jalur energi yang sebelumnya tertutup. Semesta yang hidup dan sadar akan meresponnya, karena semesta tidak membaca kata-kata, semesta membaca getaran jiwamu. Semakin jernih niatmu, semakin kuat pancaran cahayamu, dan cahaya itu akan memanggil kejadian-kejadian yang selaras. Orang-orang tertentu mulai mendekat, kesempatan-kesempatan mulai muncul. Hal-hal yang semua tampak kebetulan sebenarnya adalah tanggapan metafisik terhadap frekuensi niatmu. Tapi ingat, niat yang bercampur keraguan tak akan mengirimkan sinyal yang utuh. Seperti gelombang yang terputus-putus, ia akan tersesat di ruang, waktu, dan kembali padamu dalam bentuk kebingungan. Maka bersihkanlah niatmu, bukan karena dunia sedang menilai, tapi karena Tuhan mendengar suara yang tidak pernah kau ucapkan. Karena ketika niatmu telah bulat, seisi semesta pun bergerak, bukan untuk memanjakanmu, tapi untuk menyelaraskanmu. Tanda yang kedua, disiplin tanpa kompromi adalah bentuk pemurnian diri di hadapan semesta. Di dunia fisik, disiplin sering dianggap sebagai rutinitas. Namun di balik tirai kasat mata, disiplin adalah ritual suci, sebuah bentuk janji yang kau ucapkan setiap hari kepada takdirmu sendiri. Setiap kali kamu bangun lebih awal meski tubuhmu ingin menyerah, setiap kali kamu memilih fokus meski dunia memanggil dengan ribuan distraksi, setiap kali kamu tetap melangkah meski batinmu dihantam badai kelelahan, di saat itulah jiwamu sedang mengukir garis nasib yang tak bisa dibatalkan oleh siapapun. Disiplin bukan hanya urusan waktu dan tugas, ia adalah bentuk penghormatan terhadap energi ilahi yang ditanam dalam dirimu.
Ia adalah kesetiaan terhadap janji yang pernah kamu buat sebelum turun ke dunia ini. Janji untuk tidak menyia-nyiakan kekuatanmu. Semakin teguh kamu menjaga disiplin, semakin kamu berubah dari manusia biasa menjadi sosok yang terpanggil untuk menjalankan misi jiwa. Semesta melihatmu bukan dari hasilmu, tapi dari keteguhanmu menolak tawaran dengan kemalasan. Disiplin yang tulus akan menciptakan medan energi yang mengusir segala yang menghalangi. Rasa takut akan menjauh, rasa ragu akan melemah, karena keberanian tidak muncul dari keberuntungan, tapi dari disiplin yang berulang-ulang kamu lakukan dalam diam. Dan pada akhirnya, mereka yang tampak hebat bukanlah yang diberi keajaiban secara instan, melainkan mereka yang diberi kekuatan oleh semesta karena mereka terus hadir dalam medan suci yang bernama komitmen. Tanda yang ketiga, fokus yang tak tergoyahkan adalah mantra jiwa untuk menembus dimensi tujuan. Fokus bukan hanya tentang menghindari gangguan. Fokus adalah konsentrasi cahaya jiwamu yang diarahkan ke satu titik hingga alam pun membuka pintu-pintunya. Saat kamu fokus, kamu sedang memanggil kemungkinan tertinggi dalam hidupmu. Fokus sejati bukan tentang menolak suara dunia, tapi tentang menajamkan pendengaran batinmu untuk hanya mendengar suara panggilan takdirmu. Dalam ranah metafisik, fokus adalah seperti kristal energi, semakin murni, semakin kuat daya tembusnya. Ia bisa menembus lapisan keraguan, ia bisa membelah kabut ketidakpastian, dan ia bisa menggetarkan jalur-jalur takdir agar selaras dengan arahmu. Saat kamu benar-benar fokus, waktu menjadi lentur. Yang jauh terasa dekat, yang sulit terasa mungkin, karena kamu tidak lagi berjalan sendiri, kamu sedang berjalan dalam aliran kesadaran yang dalam. Fokusmu adalah doa tanpa kata, ia adalah bentuk kepantulan spiritualmu kepada misi yang telah dipercayakan kepadamu, dan setiap kali kamu menolak untuk berpaling ke hal-hal kecil yang mencuri perhatianmu, ia berarti kamu sedang mengalahkan godaan ilusi dunia yang hanya ingin melemahkan kekuatan jiwamu. Mereka yang bisa menjaga fokus sedang menjaga perjanjian metafisik mereka dengan waktu, karena waktu bukan tentang mengerjakan banyak hal, tapi tentang menguatkan satu arah hingga semesta tak bisa lagi mengabaikan kehadiranmu. Tanda yang keempat, rintangan adalah bahasa rahasia semesta yang hanya dimengerti oleh jiwa yang terjaga. Apa yang kau sebut sebagai rintangan dalam dimensi metafisik adalah kode ilahi, pesan terselubung dari sang penyelaras takdir. Ia tidak datang untuk menghalangi, tapi untuk mengaktifkan kekuatan yang tertidur dalam dirimu. Setiap luka, setiap kegagalan, setiap air mata yang jatuh tanpa suara, semua adalah ritual penguatan. Bukan untuk melemahkanmu, tapi untuk mengasah kesadaranmu, hingga jiwamu menjadi tajam, jernih, dan siap menerima cahaya yang lebih besar. Dalam dimensi energi, rintangan adalah cermin, bukan tembok. Ia tidak berdiri untuk menghalangi jalanmu, tapi untuk memperlihatkan siapa dirimu sebenarnya. Apa yang belum selesai dalam dirimu akan dihadirkan oleh semesta dalam bentuk cobaan. Maka jangan terburu-buru mengutuk kesulitan, karena yang tampak sebagai kehancuran mungkin sebenarnya adalah desain yang sedang membentuk kekuatanmu. Lihatlah jiwa-jiwa agung sepanjang sejarah. Mereka tidak dibentuk oleh kenyamanan, tapi oleh derasnya gelombang cobaan yang mereka pelajari, mereka terima, dan mereka ubah menjadi bahan bakar spiritual. Rintangan datang bukan untuk membuatmu berputar arah, tapi untuk memastikan bahwa kamu cukup layak untuk melewati gerbang takdirmu yang paling tinggi. Dan saat kamu mulai belajar bukan hanya dari keberhasilan, tapi dari setiap jatuh yang kamu alami dengan kesadaran terbuka, itulah saat semesta mulai membuka pintu dimensi yang lebih dalam. Tanda yang kelima, lingkungan yang mendukung adalah pantulan energi jiwa yang sedang naik frekuensinya. Tidak ada pertemuan yang benar-benar kebetulan. Setiap jiwa yang hadir dalam hidupmu membawa frekuensi. Ada yang datang untuk menguji, ada yang datang untuk mengalihkan, tapi ada pula yang datang karena energimu sudah cukup tinggi untuk menarik cahaya yang sama. Lingkungan yang mendukung bukan hanya soal siapa yang bersamamu secara fisik, tapi siapa yang selaras dengan getaran tujuan jiwamu. Mereka tidak selalu bersuara lantang, namun kehadiran mereka menguatkan diam-diam.
Saat kamu dikelilingi oleh jiwa-jiwa yang membangkitkan keyakinanmu, itu adalah pertanda bahwa semesta sedang mempercepat pertumbuhanmu, karena dalam hukum resonansi, energi yang serupa akan saling menemukan. Lingkungan yang mendukung adalah ruang suci, di mana mimpimu tidak ditertawakan, doamu tidak disepelekan, dan luka-lukamu tidak dihakimi. Mereka tidak selalu memberi jawaban, tapi mereka menghadirkan kehadiran, dan kadang itu jauh lebih menyembuhkan daripada 1000 nasihat. Mereka tidak menarikmu ke bawah karena mereka sendiri adalah jiwa-jiwa yang juga sedang naik. Jika kamu mulai menemukan lingkungan seperti itu, jaga. Itu adalah anugerah metafisik yang tidak bisa dibeli, karena mereka adalah kaca pembesar yang memantulkan cahaya dalam dirimu agar kamu melihat kamu tidak sendiri dalam jalan ini. Dan bila belum kamu temukan, jangan khawatir. Naikkan frekuensi jiwamu, maka semesta akan mempertemukanmu dengan mereka yang telah menanti pada tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Yang keenam, koneksi dengan Tuhan adalah simpul energi tertinggi yang membimbing langkah jiwa. Di balik semua rencana, usaha, dan keinginanmu, ada satu kekuatan agung yang tak terlihat namun nyata mengalir dalam setiap tarikan nafasmu. Tuhan, sang sumber segala energi. Bersambung dengannya bukan berarti kamu harus sempurna, tetapi kamu hadir dengan kesadaran penuh bahwa ada tangan yang tak terlihat yang sedang menata jalanmu. Koneksi ini bukan sekedar ritual lahiriah, tapi getaran batin terdalam. Saat kamu berbicara dalam diam dan semesta menjawab lewat kejadian-kejadian yang tampak kebetulan namun sebenarnya penuh makna. Ketika kamu menyelaraskan dirimu dengan Tuhan, langkahmu menjadi lebih ringan. Bukan karena bebanmu hilang, tapi karena jiwamu percaya bahwa semua ini bukan tanpa alasan. Tuhan bukan hanya sosok yang jauh di langit sana, tetapi energi hidup yang menyelimuti setiap bagian dari dirimu, yang membisikkan arah saat kamu ragu, yang menguatkan langkah saat dunia mulai memudar. Dan ketika kamu menyadari bahwa kamu tidak sedang berjalan sendirian, kamu akan melihat bahwa setiap kehilangan, setiap penundaan, bahkan setiap luka adalah cara semesta membentukmu, bukan menghukummu. Semakin dalam hubunganmu dengan Tuhan, semakin tajam intuisi jiwamu, semakin kuat daya tarikmu terhadap hal-hal yang benar. Koneksi ini bukan untuk membuat jalanmu selalu mudah, tapi agar kamu selalu kuat, bahkan saat jalan itu terasa menanjak. Tanda yang ketujuh, rasa syukur dalam proses adalah kode tertinggi untuk mengakses dimensi keajaiban. Syukur bukan sekedar ucapan terima kasih. Syukur adalah frekuensi cahaya yang hanya dipancarkan oleh jiwa-jiwa yang telah melewati kesadaran dunia dan memilih untuk hadir dalam keheningan yang menerima. Rasa syukur adalah portal energi yang membuka gerbang realitas baru, realitas di mana keajaiban bukan lagi sesuatu yang ditunggu, tapi sesuatu yang diizinkan untuk hadir karena jiwamu sudah sejajar dengannya. Ketika kamu bersyukur, bukan hanya atas hasil, tetapi atas proses, atas luka, atas jalan berliku yang belum selesai, itu berarti kamu telah mencapai tingkat ketundukan spiritual, di mana ego tidak lagi memimpin, tapi jiwamu yang mulai berbicara. Syukur dalam proses adalah bentuk pengakuan kepada semesta. Aku percaya, walau aku belum melihat. Itu adalah mantra batin yang menggetarkan alam tak terlihat, menarik peristiwa, orang-orang, dan kejadian yang sesuai dengan kepercayaanmu. Bersyukur saat berhasil adalah biasa, tapi bersyukur saat masih tertatih, saat air mata masih mengalir, saat pintu masih tertutup, itulah syukur yang memancarkan sinar emas dari dalam jiwa. Dan saat syukur menjadi nafasmu, semesta tidak akan tinggal diam. Ia akan mempercepat waktu, ia akan menyusun ulang takdir, karena dalam hukum cahaya yang bersyukur
akan menarik lebih banyak cahaya. Syukur adalah tanda bahwa kamu telah paham. Tujuan bukanlah titik akhir, tapi proses suci yang menyempurnakan dirimu hari demi hari. Dan dengan itu, kamu tak hanya makin dekat dengan tujuanmu, kamu pun menjadi pantulan kemuliaan Sang Pencipta itu sendiri.